Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang memimpikanmu tadi malam. Jadi ini siapa yang bermimpi tentang diri kamu semalam. Ini ada pilihan pertama, Orange Stone. Pilihan kedua, Yellowstone. So aku disclaimer dulu ya. Pilihan pertama, pilihan kedua. Jadi yang namanya tarot reading ini diperuntukkan untuk kolektif, diperuntukkan untuk banyak orang. Dimana yang kalau aku lihat banyak orang berarti energinya kemungkinan bisa vice versa dan bisa tidak. Jika kamu mau pembacaannya memang personal khusus untuk kamu, ya berarti personal reading. Jadi harus ditelan, harus diproses dulu sebelum kamu telan bulat-bulat. Jadi jangan pernah telan bulat-bulat apa yang aku sampaikan. Kamu harus proses dulu, harus tahu keadaan diri kamu dulu. Jadi sebelum kamu ternyata kayak gini, tapi kamu juga harus pahamin di keadaan kamu secara realitas seperti apa. So this is it's going to be fun reading juga, dimana yang fun reading itu diperuntukkan untuk happy, untuk senang-senang. Dan perlu diingat kalau yang namanya pick a card, gunakan intuisi. Kalau misalnya memang kamu pengen punya pesan yang kena di kamu, jadi gunakan intuisi, latih intuisi kamu. Caranya seperti apa? Macam-macam orang, ada yang tanya sama diri sendiri, atau kamu bisa lihat dari warnanya, oranye sama kuning. Nanti saat merem ada warna tersebut, atau kamu pilih satu atau dua. Atau saat kamu memejamkan mata, tarik nafas, tahan, hembuskan. Saat membuka mata, tujuan pertama kemana, itu berarti pilihan kamu. Atau memvisualisasikan diri kamu datang ke aku dengan sebuah pertanyaan, siapa sih yang mimpiin aku tadi malam? Nanti aku bisa nunjukin yang ini atau yang ini, atau kamu sendiri yang pilih. So itu salah satunya. Jadi pick a card reading ini aku selalu kasih setiap belakangan ini ya, sekitar beberapa bulan kemarin aku selalu memberikan energi tambahan di sini untuk healing energi. Saat kamu tidak terlalu terfokus juga sama tentang pesan-pesan aku di sini tentang pembacaan bertema seperti ini, kamu juga bisa claiming energi positif. Just sit back, relax, enjoy, dengerin aja suara aku. Kalau misalnya kamu udah merem-merem, udah kayak ngantuk-ngantuk, itu berarti healing energinya bekerja. Yang namanya healing itu membuat relax, membuat nyaman, dimana fokus sama menghempaskan juga. Jadi sebelum kamu mau claiming, mau ambil, aku mau minta energi healing nih, ada space yang dikosongin, yaitu si wound itu sendiri, si luka-luka atau apapun yang membelenggu diri kamu. Coba dihempaskan dulu, say thank you, dirilis dulu, dilepaskan dulu. Oke? Udah ya panjang-panjangnya intronya. Aku akan langsung mulai ke pilihan pertama. 1 atau 2, pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Oke. Gonna put here. Halo. Ini untuk kalian yang pilih. Ini untuk kalian yang pilih pilihan pertama. Seperti biasa aku bacain tentang energi kamu dulu, baru tentang energi orang itu siapa yang memimpikan diri kamu, lalu kita lihat pesan-pesannya. Okay? Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, Red Light Guide, and Goddesses, I will see my ghost, I can speak the truth, give information and protection to see through people who watch this video. Energinya kamu orang yang intuisi. So perlu diingat, aku juga untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader, dimana aku bisa dengan tarot. Aku juga pakai oracle card, aku juga pakai vision aku, intuisi aku, dan aku bisa membaca warna-warnanya yang datang. Terus juga nanti aku tarik benang merahnya. Oke? Energi apa? Tapi perlu diingat kalau kamu soal zodiak, cek sama Rise of Venus and Vedic Rising, karena setiap orang kesesuaian sama energi itu berbeda, sama tarot, sama zodiak itu berbeda-beda. Kalian orang yang intuitif,
Yang aku lihat pembawaannya, beberapa dari kalian pembawaannya tenang ya, energi kamu. Belakangan ini ngalamin nostalgia. Belakangan ini lagi entah itu sering dengerin lagu-lagu yang dulu kamu sering dengerin, mengenang masa lalu, mengenang masa sekolah. Cuman di sini Six of Cups adalah familiarity. Jadi sedang mengenal atau berada dalam lingkup, dalam energi yang comfort, yang ngerasa nggak asing. Terus di sini ada reflection. Balik lagi, kalau yang namanya reflection, kita kan bercermin ya, seperti kayak mencoba untuk nge-rewind atau mereplay apapun yang kejadian kemarin-kemarin. Jadi banyak energi nostalgia. Di sini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer. Ini ada Cancer. Oke, dari The Chariot aku ngelihat kamu orang yang sebenarnya aiming for success. Fokusnya tuh ke kesuksesan atau goal hidup. Jadi punya goal-goal hidup yang kamu pengen raih, pengen capai. Oke, let's go there gitu. Tapi yang aku lihat di sini ada pergerakan yang cukup pesat ya, karena kamu seimbang. Semakin kamu seimbang, semakin kamu pergerakan untuk mencapai kesuksesannya cepat. Oke. Orang yang pemberani, tegas. Tell me about this person, the people who watch this video energy right now. Ada hope, love, acceptance. Love is your, recognize your divine worth. Choose the loving thoughts. Kalian lagi belajar untuk berpikiran selalu positif. See the beauty in everything. Melihat keindahan dari segalanya. Aku juga ngelihat saat kamu sudah tahu tentang worth kamu, tentang who you are, kamu siapa, kamu menghargai diri kamu sendiri, di situ cinta akan datang. Cuman yang aku lihat di sini, there's a lot of yellow energy which mean happiness, dan di situ aku ngelihatnya udah nggak mau ribet-ribet deh untuk berteman, bersosialisasi, berpacaran, bertunangan, mau berpasangan, mau apapun itu, kamu lagi nggak pengen ribet, maunya yang udah fun aja, happy aja gitu, lempeng-lempeng aja. Cuman kalau aku lihat di sini ada momen dimana kamu menerima. Ternyata yang kemarin tuh ngeribetin tuh sebenarnya pola pikir sendiri ya, karena ekspektasi mau A, B, C, D, E, ternyata in realita A, B, C, D, E itu gak bisa serapih itu loh, karena kita berhadapan sama sesuatu hal yang gak bisa kita kontrol. Terus di sini ada menerima. Oke, aku nerima deh keadaannya untuk hal-hal yang gak bisa aku kontrol. So this is your energy. Aku bakal langsung lihat energi orang itu from here. There is spread guide, angel, divine power, what like God and goddesses. Honestly, my ghost, I can speak the truth. Tell me about the person that dreaming about the people who pick the orange stone or choices number 1 last night. Who is dreaming about them last night? Who is dreaming about you? The people who pick orange stone last night. Six of Pentacles, Page of Wands. Who is this person that's dreaming about you last night? Ooh, the Eight of Swords. Who is this person? Okay, thank you. This person have a lot of drama ya. To be honest, banyak banget dramanya. Six of Pentacles itu menandakan seseorang yang sebenarnya orang yang dermawan. Cuman kalau aku lihat di sini, dia ada sedikit entah itu social expectation, ekspektasi sosial atau keluarganya dia, di mana dia harus tetap di atas istilahnya. Kamu tuh nggak boleh di bawah gitu, karena kamu dilahirkan di keluarga yang di atas. Contohnya seperti itu. Jadi ada dorongan untuk bisa tetap bertahan, tapi orangnya bertahan. Aku lihat juga ada sisi dermawannya dia. Dari Page of Wands, kamu kemungkinan dealing sama seseorang yang energinya masih young, masih muda secara energi ya. Gini, kedewasaan seseorang tidak ditolak ukurnya pakai usia.
itu pakai mental state. So secara mental state dia belum terlalu dewasa. Makanya energinya muda. Dari The Eight of Swords di sini aku ngelihatnya ada sisi stuck, lagi terpenjara sama ekspektasi diri sendiri juga. If you see di sini, sebenarnya dia diberikan cahaya di atas ini kan, cahaya bintang. Ini ada guidance lah sebenarnya. Cuman dia menutup mata. Tapi kalau aku lihat di sini, yang biasanya jalannya dia lurus, sekarang jalannya sedang berbelok-belok gitu. Aku ngelihat dia juga memenangkan beberapa kendala di kehidupan, tapi kalau aku lihat di sini fasenya memang lagi stuck ya, sama pikiran sendiri. Cuman di sini ada Eight of Cups. Kemungkinan kamu bakalan berhubungan sama seseorang yang sudah di ujung spiritual awakening fasenya. Eight of Cups itu kayak mendambakan jalan keluar orangnya. Kalau aku lihat di sini akhirnya dia melepaskan apa yang harus dilepaskan, and then lagi fase naik tangga lah istilahnya. Kalau orang lagi fase naik level itu pasti ada tantangannya. Sometimes gini ya, contohnya kamu mau naik level di arah finansial, tapi bukan berarti Tuhan itu akan memberikan kamu tantangan di finansial. Bisa saja di love life kamu, bisa saja di tanggung jawab dan segala macam. So dia menjalani keadaan seperti itu. Banyak keadaan-keadaan yang di luar dugaannya dia, di luar ekspektasinya dia. Oh, aku harus menghadapi ini ternyata. Terus dari Knight of Swords, ini ada drama-drama. Dia orang yang sulit untuk mengkontrol apa yang dia pikirkan. Di sini swords-nya terbang kan, ada sayap emasnya. Jadi dia tipe orang yang udah nanti aja aku mikirin, yang penting action dulu, yang penting gerak dulu. Tapi kalau aku lihat di sini, dia orang yang pemberani. If you see white horses di sini udah pasti berjalan dengan ketulusan. Apa yang dia lakukan ada ketulusannya, ada niat baiknya. Cuman kalau dari awan, balik lagi, apa yang dia pikirkan itu sometimes kayak rahasia gitu loh. Jadi ada sesuatu di balik apa yang dia lakukan gitu. Aku bakal lihat lagi konfirmasi ke tarot card tentang who is this person yang memimpikan kamu tadi malam. Who is this person? Dearest Red Guide, show me about who is dreaming about who picked the orange stone last night. The King of Swords. Another page of wands. And the moon. Two of Swords. Dan the Lovers. Kita lihat ya di sini secara energi, di sini ada Pisces, ada Aquarius, ada Gemini, ada Libra, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang sebenarnya to the point ya. Kalau dia maunya apa, dia bakalan bilang straight to the point aja, aku maunya ini gitu. Dia bakalan ngasih tahu. Cuman kalau dari sini dia ngelakuin sesuatu by the book. Jadi harus dengan planning, harus dengan keadaan. Jadi dia mengutamakan realita lah istilahnya orangnya. Cuman di sini ada yang konflik. Kenapa? Karena emotionnya dia tidak terduga. Nah di sini ada sebuah intuisi, ada sebuah koneksi secara emosional yang dia pun tidak menduga itu ada gitu. Kayak ternyata I belong to you ya gitu. Ternyata aku buat kamu ya gitu. Jadi kayak ada sisinya dia yang ternyata itu seperti kayak klop sama kamu. Entah ini fasenya dia yang menginginkan melindungi kamu, kayak alam bawah sadar menginginkan melindungi kamu, atau
Sebaliknya, keinginan untuk dilindungi gitu. Oke. Di sini ada Page of Wands. Kalau sebaliknya tuh berarti kayak energi feminine dan maskulin. If you dealing sama maskulin, di sini dia ada pemikiran alam bawah sadar yang kayak aku harus melindungi dirimu. Kalau kamu dealing sama feminine, ada keinginan dia untuk dilindungi sama kamu. Gitu. Dari Page of Wands ini konfirmasi tentang orangnya kreatif sebenarnya. Orangnya juga seru gitu. Kayak masih pecicilan kemana-mana istilahnya. Cuman kalau aku lihat dari Page of Wands, dia masih exploring tentang dirinya dia sendiri pula. Dari Two of Swords, di sini ada sebuah perbedaan. The Moon juga ngomongin soal perbedaan. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara kamu sama dia. Bukan hanya soal pola pikir, tapi juga perbedaan bisa secara fisik, secara sifat, perbedaan adat istiadat atau perbedaan keyakinan. Dari Two of Swords sendiri, sebenarnya dia sudah menargetkan dirimu. Tapi dia tidak banyak bergerak kalau aku lihat ya. Ada fase dimana dia cuma dengerin berita tentang kamu. Dari The Lovers, ini adalah seseorang yang menyukai diri kamu. Kalau siapanya, karena kalau yang namanya The Lovers, ini ada sebuah partnership. Sebenarnya ini koneksinya, kenapa dia bisa memimpin kamu, karena dari kamu juga ada seperti itu koneksinya. It's like liking each other. Saat nih ada satu sinyalnya suka sama kamu, sebenarnya kamu juga ada sinyal suka sama dia, itu sinyalnya tuh ada koneksi gitu loh. Jadi more likely ini yang siapa yang memimpikan kamu juga kamu mimpin dia gitu. Okay? So aku bakalan lihat dari sini tentang dirinya siapa, baru nanti dari oracle. Okay? Spirit guide, the angel of power, like God, can assist some more about who is this person. 1, 2, 3, 4. Okay. This fancy, this person suka barang-barang yang luxury atau barang-barang yang kualitasnya bagus. Cuman kalau aku lihat di sini, fancy itu juga bukan hanya soal penampilannya, tapi cara bertutur kata. Dia banyak kosakata yang memperlihatkan intelektualnya dia. Ini luxury, yang ini konfirmasi tentang apa yang dia pakai, apa yang dia suka untuk barang-barang, ini ke arah luxury, entah itu bermerek atau kualitasnya bagus. Ini pakaiannya walaupun bermerek tapi casual. Dia tuh bukan yang kayak harus it's all about kayak brandnya tebel-tebel gede-gede, enggak. Dia sukanya kayak it's quiet luxury, tau nggak? Quiet luxury. Jadi sebenarnya itu mahal banget contoh barangnya, tapi we don't know brandnya apa gitu, kayak di hiding. Dia tipe orang yang kayak gitu. Jadi walaupun apa yang dia punya itu barang-barang yang branded atau sesuatu hal yang memang price-nya lumayan gede, tapi bukan berarti dia harus tunjukin loh, ini loh mahal, enggak. Dia nggak suka kayak gitu. Dia only like the quality-nya doang. Cold person, orangnya tegas, orangnya lugas. Dia tuh tidak suka di istilahnya dimanipulasi. Dia suka kejujuran. Kalau AA, BB. Nice teeth, kalau kamu lihat dia senyum, giginya tuh rapih banget. Dia orangnya tipenya mageran. Dia kemungkinan dia punya kayak tempat yang memang nyaman banget buat dia. Ini bisa space-nya dia sendiri, dimana kalau dia udah cinta sama seseorang, orang itu bakal dibawa ke situ. Cuman kalau yang namanya mageran adalah untuk
kayak keluar, menghabiskan waktu berjam-jam, dia tuh nggak masuk akal di dia gitu. Facial hair untuk kalian yang dealing sama laki-laki, ada dia numbuhin kumis, jenggot, atau ya sebagainya. Kalau misal kamu dealing sama perempuan, alisnya tebal. Ini put your head on my shoulder. Dia orangnya cukup romantis. Kamu juga bisa kayak gini loh, menyandarkan kepala kamu saat lagi lelah ke pundaknya dia. Terus kalau misal aku lihat di sini, orangnya memang maunya taking care, maunya tuh merawat. Terus kalau dari sini aku ngelihatnya, sebenarnya dia orangnya romantis tapi diam-diam. Let me hold you tight, juga love language yaitu meluk, menyentuh. Cuman dari sini aku ngelihat kalau misalnya kamu, dia punya keinginan yang besar untuk memeluk dirimu. Glasses, pakai kacamata. Orangnya pakai kacamata, cuman karena memang butuh ya. Ini bukan kacamata gaya, tapi karena memang butuh. Terus di sini ada third eye. Same like you. Kemungkinan intuisinya juga bagus. Third eye-nya kalau aku lihat menyala. Ya makanya di sini kayak ada the end of spiritual awakening bagi dia ya. Jadi kemarin fasenya lagi spiritual awakening, sekarang waktunya berakhir dan ada sesuatu hal yang dia sadarin. So, aku bakal lihat dari sini tentang who is this person. There's spirit guide, angel of power, like I think it says. Tell me more about who is this person. White eagle, ancestor spirit, connect to real lineage, a family wounds or pattern can be healed now. Fasenya dia ada double mission untuk healing isu-isu di keluarga. Dia di guidance sama ancestor spirit, dimana dia punya leluhur itu juga kental atau juga terbiasa untuk hal-hal spiritual seperti ini. Jadi di guidance. So let's see ya. Oke, ada El Muria. Awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. Jadi dia sedang melindungi dirinya banget. Aku ngelihat dia protect energinya dia banget. Kalau kamu lihat dia bakalan auranya nyala ya. Terus ini konfirmasi tentang knowledge-nya dia yang bagus, intelektualnya juga itu kelihatan dari tutur kata. Terus kalau aku lihat di sini di kepalanya ini di jidatnya ada batu warna biru. So walaupun dia intuisinya jalan, walaupun dia punya kelebihan secara supernatural, dia tetap menggunakan logika, jadi masih memfilter. Ada yang lagi fase healing inner child di sini, karena aku ngeliat anak kecil. Cuman kalau aku lihat di sini ada sisinya dia deep down inside itu tuh yang masih innocent juga. So aku bakalan lihat ya dari outcome of the situation. There is spirit guide, angel of power, like that. Tell me about the outcome of the situation. Ada Ace of Cups, ada King of Pentacle, ada the Angel of the Ocean. Whatever you have with this person, apapun yang hubungan yang kamu punya sama orang ini akan disembuhkan, akan di healing, dan dari the Angel of the Ocean nanti akan saling memberi dan saling menerima. Cuman ini perjalanannya masih panjang, koneksinya juga masih kuat. Nanti ada sebuah persatuan. Karena ada love di sini, ada cinta yang akan diberikan. Ini disuruh untuk percaya sama keadaan. Karena the King of Pentacle ini adalah seseorang yang saat memberikan sesuatu itu mesti sesuatu yang konkret, sesuatu yang jelas gitu. So aku bakalan lihat dari oracle card ya. If you want, kayak kamu mau tahu lanjutannya kayak kenapa kamu mimpiin, dia mimpiin kamu, kita next video aja ya.
This is unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Jadi gini, chemistry itu harus dibangun. Usahanya bukan hanya usaha satu orang aja. Jangan sampai termakan oleh gosip-gosip sekitar, dimana kadang-kadang gak semua hal kita bisa sharing di sini. Aku ngelihatnya di sini ada sebuah kendala untuk terbuka satu sama lain. Love yourself first, and self-respect makes you romantically attractive. Nanti saat kamu respect diri kamu sendiri, fokus sama diri sendiri, itu akan malah menarik energi cinta. Cuman yang aku lihat di sini, ini bukan suatu perjalanan hubungan yang kayak ketemu langsung jadi gitu, enggak. But ada sebuah dramatic keadaan, jadi kayak naik turun like roller coaster. Jadi percaya aja. And then the Ace of Cups itu menyarankan untuk terbuka. Istilahnya kamu mau nerima air yang masih jernih di cups kamu, di gelas kamu, coba ulurkan tangan kamu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa kontak aku, nomornya ada di bawah, linknya ada di bawah. Kalau suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye. Halo semua. Ini untuk yang pilih The Yellowstone. Sebenarnya warnanya yellow. Cuman itu kayak warna coklat ya. So, ini pilihan yang kedua. Aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, baru tentang orang itu siapa yang memimpikan kamu tadi malam. Wah. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God and Goddesses. I'm listening my ghost who can speak the truth, give information and protection to successful people. Watch this video. Tell me about the people who watch this video. Tell me about their energy right now. Aku lihat di sini energinya kamu orang yang nyaman sama kehidupan kamu. Maksudnya dalam keadaan mental state atau diri kamu sendiri. Cuman di sini ada sisi yang entah ini mageran, entah ini karena kamu ngerasa ntar abundance atau rezeki yang datang, cuman kayak pasif sekali Anda ya. Kebanyakan kalian orang-orang yang pasif. Tell me about their energy right now for the people who watch this video. Okay. Ada the Three of Pentacles, ada the Angel of the Ocean. Okay. Pertama di sini ada sebuah keadaan untuk beberapa dari kalian yang lagi bekerja sama teman kamu untuk membangun sesuatu. Ini soalnya ada kerja tim, kerja satu project. Ada yang lagi pengen fokus di project ini. Dari Three of Pentacles ini ngomongin soal kerja sama, professionalism, memperfectkan fondasi yang sudah kamu punya, memperkokoh soal karir juga. Di sini aku ngelihat kamu sebenarnya kalau dari dunia karir ya, ada banyak orang yang pengen ngelihat kamu melaju dengan pesat, thriving, flying. Dari the Angel of the Ocean, di sini ada energi Taurus, Virgo, Capricorn, and then di sini ada energinya Sagittarius. So, ini lagi fase healing, lagi fase menyembuhkan. So, aku make sense ya ini kenapa kalian pasif, karena fasenya lagi tenang, fasenya lagi mencari jati diri, the finding center of yourself, menemukan titik tengah diri kamu sendiri. Aku juga ngeliat di sini ada sebuah energi yang tidak terhingga di kanan dan kiri kamu. Istilahnya kayak energy field kamu itu muter and then giving you more strength. Bisa secara harafiah keadaan fisik yang lebih kuat, atau bisa dari keadaan spiritualnya yang lebih kuat. So, aku bakalan konfirmasi tentang who you are, dirimu siapa, dari Oracle card. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses, tell me about their energy, the people who pick Yellowstone. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha, I'm into the Tarot Reader. Aku membaca dengan tarot.
Aku juga pakai oracle card juga, dan aku ngelihat dari vision aku, dari intuisi aku. Terus I see also color, dimana nanti aku akan jelasin langsung. Ada Commander Aster, call to action. Take the charge, lead by example, walk your talk. Kayak kamu suka memberikan saran ke teman-teman, buat ini buat itu, coba laksanakan sarannya. Oke. Di sini ada take charge. Dunia ini yang ruling atau yang memimpin adalah di dunia kamu adalah dirimu sendiri gitu. Lead by example. Kamu kemarin datang dari keluarga seperti apa, itu juga bagian dari contoh. Kamu mau ngikutin atau kamu mau memperbaiki, itu di tangan kamu sendiri. But it's time to take an action. Waktunya buat bergerak. Ada Joan of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution, and speak your truth. Always speak the truth. Selalu menggunakan kejujuran, selalu jujur ya. Jadi manusia itu akan mendapatkan kebaikan nanti saat memang apa yang kita lakukan itu dengan niat yang baik dan jujur. Terus dari sini harus bisa berdiri dengan tegap, lindungi diri kamu sendiri dengan apapun itu, bisa secara spiritual, bisa secara logika, bisa secara keadaan, secara fisik dan segala macam. Fokus sama purpose hidup, fokus sama tujuan hidup. And then di sini Holy Spirit, expect miracle. Remember that only love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has your back. Nanti ada sebuah keajaiban yang datangnya itu tidak bisa kita planning. So aku bakal langsung move aja tentang orang ini siapa. Who is this person that dreaming about the people who pick Yellowstone last night? Who's this person that dreaming about you last night? The Empress. Okay. Ini bisa kebalikan, bisa kamu yang pasif atau kamu dealing sama seseorang yang pasif. Ini penuh dengan abundance, orang yang mengayomi, menyayangi, tipenya keibuan juga, ada sisi keibuan, sisi nurturing. And also you can be dealing sama Taurus, sama Capricorn, sama Virgo, sama what else sisinya, ada juga energi Sagittarius. Ada 8 of coin. Who's this person that's dreaming about you last night? Untuk kalian yang dealing sama feminine, kamu berhubungan sama seseorang yang dianggap kayak ibaratkan bagaikan bidadari, bagaikan malaikat ya, karena dia sebaik itu sama orang-orang sekitar tuh, dia sebaik itu. Who is this person that dreaming about you last night? Ada the 9 of cups. Who's this person? Okay, so hard ya to open. Ada sedikit mirroring yang aku lihat antara kamu sama dia. Ini bisa kamu yang ngerasain apa yang dia rasakan atau sebaliknya seperti itu. Atau yang namanya mirroring, whatever happened to you, itu juga terjadi sama dia. Apa yang kamu kejadian dalam kehidupan kamu, itu juga kejadian di hidupnya dia. Ada the 6 of Swords sama the Queen of Cups. Kau berhubungan sama orang yang sensitive, orang yang complicated, orang yang unik, orang yang
sulit ya kalau dijabarin sama kata-kata dia, karena dia sangat eklektik. Pertama dari stylenya dia nih, if you see this person, kadang-kadang stylenya casual, kadang-kadang juga what are you wearing kamu pakai apa gitu. Kadang-kadang kita juga bertanya tentang stylenya dia. Kamu berhubungan sama seseorang yang seperti itu, dia bukan tipe orang yang bisa ditundukkan dengan mudah, karena Empress dia hanya bisa manja-manja, hanya bisa bertekuk lutut, enggak sih, lebay banget. Nah, Empress itu hanya bisa luluh hatinya kalau berhubungan sama The Emperor gitu. So di sini kalau aku lihat, kalau kamu dealing sama feminine, kamu dealing sama seseorang yang ekspektasinya sangat tinggi. Dia secara finansial juga bagus. Aku juga ngeliat di sini ada Eight of Coins, dimana apapun yang dia mau tinggal petik. Dari The Nine of Cups dia punya banyak kenalan, banyak yang ngedeketin. Terus dari Six of Swords di sini lagi fase untuk moving on dari masa lalu, dan orangnya cukup pretty ya. Dari segi penampilan juga bagus. Itu untuk yang dealing sama feminine. So aku bakalan move ke yang dealing sama masculine. Kamu berhubungan sama seseorang yang sisinya tuh ada kedewasaan dan sisi keibuannya. Dia adalah sosok orang yang people person. Istilahnya dia mau ngobrol sama orang baru, dia mau hangout sama orang baru, walaupun dia gak kenal sama orang itu, dia masih bisa membaur. Terus kalau aku lihat dari The King of Coins, itu kan secara pentacle dia besar ya, dia punya aset-aset untuk masa depan. Aku ngeliat juga penampilannya rapi, it's all about look bagi dia. Itu semuanya tentang looknya dia lah. Dari The Eight of Coins di sini, dia adalah sosok orang yang sebenarnya nyaman sama diri sendiri, tidak terlalu membutuhkan pasangan. Tapi dari The Nine of Cups sendiri, karena dia nyaman sendiri, akhirnya terlihat cool, terlihat kayak apa ya, ada sisi misteriusnya dia, dimana akhirnya membuat orang-orang tuh kelepak-kelepak. Jadi banyak yang ngontak dia, banyak yang minta kenalan lah sama dia. Dari The Six of Swords di sini, energinya memang lagi move on. Cuman aku melihat di sini ada kan matahari yang ketutup sama swords di sini. Ada sebuah ekspektasi yang kemarin sudah udah nggak bisa lah diekspektasikan. Terus nih fase dia lagi moving on. And then di sini ada Queen of Cups, orang yang memang mempercayakan cinta. Tapi kalau aku lihat di sini, dia adalah seseorang yang sensitif, empatik. Aku juga ngelihat dia suka, bisa kamu yang suka pantai atau dia yang suka pantai. Cuman dari Queen of Cups sendiri ada sebuah kepercayaan soal cinta yang tapi kadang-kadang terlalu berlebih gitu, terlalu naif. So aku bakalan konfirmasi tentang who is this person. Dear Straight Guide, Angel of Power, like God and Goddesses, tell me more about who is this person. Ten of Pentacle, dia punya keluarga yang harmonis, finansialnya juga bagus. Oh, orang-orang sekitarnya juga supportive. Kalau aku lihat, babe, ini orang kenapa so happy ya? Orangnya sangat positif, hidupnya juga sangat penuh dengan kebahagiaan. I just need one more. Who's this person? Thank you. Oh iya loh. Orang yang bisa manifestasi, kamu bisa dealing sama Virgo, kamu bisa dealing sama Leo, kamu bisa dealing sama Cancer, kamu bisa dealing sama Aries. Dia adalah sosok orang yang bisa dibilang punya kematangan finansial yang bagus. Ini bisa datang dari keluarga juga, tapi dari Ten of Pentacle ini selalu ngomongin soal legacy. Jadi yang dikasih ke dia bukan hanya finansial, kekayaan, aset-aset, tapi sebuah nama baik gitu. Dia harus menjaga nama baik. Cuman kalau aku lihat di sini penuh dengan kemakmuran lah istilahnya. Terus dari The Six of Wands ini konfirmasi lingkungan sekitar yang sangat baik. Aku ngelihatnya dia juga punya banyak kesuksesan, dibarengin tadi sama The Nine of Cups. Achievementnya dia banyak, dari dia kecil dia punya piala ini itu, udah gede dia akhirnya mendapatkan penghargaan apa segala macam. Cuman dia memang punya banyak bakat sebenarnya.
dari The Sun di sini, dia adalah seseorang yang selalu memberikan kebahagiaan, energinya itu positif, vibesnya enak gitu. Cuman dari The Sun sendiri, ya tidak dipungkiri kamu berhubungan sama seseorang yang memang ada sisi kekanak-kanakannya. Dari The Page of Swords di sini, orang yang sulit untuk bisa mengendalikan emosi. Dari The Magician, ini adalah konsep orang yang sedang melakukan manifestasi. So dia juga belajar tentang apa itu law of attraction, manifestasi dan sebagainya. So aku bakalan kasih lihat dari sini oracle card. Show me about who is this person. Mata aku tinggal 1 watt. Ada Holy Amethyst, Divine Alchemy. Move beyond current challenge, focus on what you desire. Fokus sama apa yang kamu inginkan. Cuman kalau aku lihat di sini orangnya gini, ada momen dimana dia tuh kayak exploring kemana-mana, kenalan sama kemana-mana, ujung-ujungnya balik lagi ke area yang nyamannya dia. What is this? Oke. Dia orang yang cukup fokus. Ada Saint Germain, karma relation, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Ini aku ngelihatnya dia juga udah paham mana drama-drama yang dia buat akhirnya lagi fase di mana dia untuk mencoba untuk memperbaiki itu. Cuman karma-karmanya dia ini kan apapun yang dia jalanin sekarang itu bagian dari karma sebenarnya. Jadi dia sedang mengusahakan untuk bisa clear apapun itu ya yang membelenggu si karma-karmanya dia ini. Cuman dia lagi di clutter artinya kayak lemari, dia lagi banyak kosongin lemari untuk mengisi sesuatu energi baik gitu. Oke. So aku bakal lihat who is this person dari sini. The Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God and Goddesses. Tell me about who is this person. One, two, Oke. Dia punya mata yang gak tajam sorot matanya, cuman kamu bakal lihat sisi kindnya dia, kayak penuh dengan caring. Ada yang matanya berbinar, ada yang kalau misalnya melihat seseorang tuh kayak sayang banget gitu, kind eyes. Oke. Di sini ada third eye yang terbuka. It may be this you or this person. Cuman kalau sekarang kita fokusnya ke orang ini, dia ada apa ini? Intuisi yang kuat. Dia juga ada yang bisa definition untuk beberapa dari mereka. Di sini ada glasses, dia pakai kacamata. Kacamatanya bukan kacamata gaya, tapi emang beneran buat baca, tulis. Let me hold you tight. Dia orang yang selalu suka memeluk. Ada yang suka dipeluk dari belakang juga. Cuman kalau aku lihat di sini karena belum ada status ya, kebanyakan dari kalian cuma kayak suka-sukaan gitu doang. Dianya juga nggak terlalu mikirin soal status, nggak pengen ngejar soal itu. Cuman kayak dia selalu nih membayangkan diri kamu sebelum tidur tuh kayak dipeluk gitu.
Dia orang yang suka teasing, suka ngegodain. Soft skin, kulitnya juga halus, straight, ini rambutnya lurus. Kemungkinan bisa lebih tua daripada kamu. Ada mountain, suka pegunungan. Orangnya simple banget. Terus di sini a little bit annoying. Gitu. So, aku bakalan lihat what else do I need to see. I need to see the outcome of the situation. Spirit guide, angel, divine power, like guiding it. So tell me about the outcome of the situation. Ada the Fool. Oke. Ada the Fool, ada awal mula baru. Nanti akan selalu diintilin untuk beberapa dari kalian. Di sini ada sebuah pemahaman soal kejadian-kejadian yang banyak tidak bisa dijelaskan dengan logika antara kamu sama dia, karena this person pintar untuk manifestasi. Dari the Eight of Pentacle ada sebuah achievement, ada sebuah seperti sesuatu hal yang diraih lah dari the Eight of Pentacle sendiri. Tapi aku saranin buat kamu fokus sama goal hidup sebenarnya. So aku bakalan lihat dari Oracle card about this connection. Ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Jadi hilangkan sebuah adiksi ya. Kalau kita ngeglendot aja, clingy banget sama pasangan, itu juga gak baik. Terlalu posesif, obsesi, itu juga gak baik, gak sehat. Retreat, it's time to disconnect from the world. Ini waktunya buat menghempaskan koneksi-koneksi luar. Coba ditutup sebentar, terus koneksi sama pasangan atau koneksi sama satu orang, satu fokus dulu. Jadi walaupun you have a lot of, kayak kamu punya banyak pilihan, coba fokusin sama satu gitu, okay? Cuman kalau aku lihat di sini ada retreat, nanti momennya, outcome-nya ada sebuah perjalanan antara kamu sama dia. It's just like intimate journey gitu. Kurasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading, bye.